So now it's my turn, I guess. Oke. Jadi gini nah, dulu aku pernah bikin pertanyaan ke temen gue yang kalau kamu tahu Evershine ya. It's perusahaan TBK, tekstil. Oh iya, 3.000 tahu. orang. Ini aku bilang sama dia, in my opinion, this is me, tekstil di Indonesia itu is declining. Ya. Karena manusia kan punya 3 kebutuhan, sandang, pangan, papan. Sandang itu penguasanya pasti lokal. Sebagian besar restoran di Indonesia itu punya orang Indonesia. Sorry, my bad. Pangan maksudnya. Itu sebagian besar itu ya, local owned. Papan, properti juga, properti terbesar di Indonesia, Agung Sedayu, Agung Podomoro, Ciputra itu semua orang lokal. Tapi kalau kita sudah bicara pakaian, kita sudah bicara sandang, aku kan suka belajar sejarah. Industri sandang itu pertama diciptakan di Inggris, karena Gimsot yang menemukan mesin uap. Dari Inggris dia pindah ke Jerman, dari Jerman dia pindah ke Amerika Serikat. Makanya sampai sekarang di Amerika ada sebuah kota yang namanya kota Bismarck. Oh wow, oke. Karena ngambil dari Prime Minister Jerman waktu itu, Otto von Bismarck. Kemudian Amerika menang Perang Dunia Kedua, industri tekstil dikirim lagi ke Jepang. Dari Jepang dia pindah lagi ke 4 negara Asia, yaitu Taiwan, Korea Selatan, Singapura. Satu lagi apa ya? Korea Selatan, Singapura, Taiwan. What's the other one? Not China, right? No, China. This is Waktu itu before mereka China open, right? ya. But okay, ke 4 negara itu the fourth. India, Hong Kong. India. Jadi 4 negara itu ekonominya booming, dan dari sana baru sekarang terakhir pindah ke Tiongkok, dan sekarang pindah ke Vietnam, Sri Lanka, Bangladesh. Vietnam, Sri Lanka, Bangladesh. Even Cambodia. Iya, Kamboja. Jadi Indonesia itu dapat booming tekstil, dan kita bicara sejarah 200 tahun. Itu sekali tekstil dilempar, dia tidak pernah kembali. Sekali dia lepas dari tangan Inggris ke tangan Jerman, Inggris tidak pernah lagi menjadi kekuatan tekstil. Okay. Ketika Jerman lepas, Amerika ambil. Jerman tidak punya lagi kekuatan tekstil, Amerika yang pegang. Berkshire Hathaway itu perusahaan tekstil. Dibeli karena murah. Wah, ini kan underprice. Warren Buffett kan suka aset yang underprice. Tapi karena memang bohong, kalah modal terus sama orang-orang Asia, sampai akhirnya ya udahlah aku jadi perusahaan investasi aja. Jadi begitu lepas dari tangan Amerika masuk ke tangan Jepang, industri tekstil di Amerika tamat. Makanya klien kami impor dari kamu, bukan dari Amerika. Ketika dilepas sama Jepang, juga industri tekstil di Jepang tamat. Uniqlo itu tidak made in Japan, cuman brandnya aja stack Uniqlo. Of course, everything is made in China. Gitu. Jadi ketika begitu mereka lepas, tidak ada cerita yang mereka dapetin lagi, dan tidak seperti kalau persaingan properti kan ada legal expertise, ada political incentive. Kalau persaingan pangan kan ada selera lokal, barangnya juga cenderung kadaluarsa. Tapi kalau sandang itu bener-bener kamu bisa buat di ujung dunia yang lain dan diekspor ke ujung dunia yang lain. Benar. That's like you kan. The only concern is the pricing. Transporting the goods. Kamu cuma klien kamu 12 yang. So I always thinking kalau Indonesia ini tidak punya future di tekstil karena kita udah lepas. Tahun 2000 tuh akhir-akhir kejayaan kita, sebelum tahun 2002 tuh kita udah di bawah Vietnam, dan sekarang udah it's on a different ball game gitu. Harga listrik kita mahal, harga gas kita mahal, harga tenaga kerja kita mahal. Dan no way kita bisa buat turun to the level kita bisa bersaing dengan Bangladesh atau Vietnam. So I always thinking ketika ngomong sama orang tekstil, this is a business with no future. Tapi kan aku orang luar, aku orang properti. So what do you think? I had similar concern juga sih. Maksudnya, to be very honest, kayak waktu aku masuk family business kan, it's a family business. So mau itu di properti kayak, mau di fashion, mau di apa, you just need to work on it. You learn from the beginning and then you work on it. Tapi memang analisaku tuh memang berat sih kalau untuk kedepannya. If you saingannya di quantity, so quantity wise udah kita kalah. Semua kita kalah harga. Aku pernah ya ada customer dari Australia datang, dia minta quotation celana kayak buat dipakai nge-gym atau pakai yoga gitu loh. Nanti kamu bisa bikin ini nggak? Oke, give me a moment, aku coba research materialnya sama apa. Satu celana itu aku bisa bikin itu mungkin apa ya? Anggap deh 200.000 gitu, dengan material yang dia mau, dengan
kuantitinya tapi bisa rendah, misalnya cuma ya udah 100 biji aja nggak apa-apa. Dia ditawarin Cina satu celana itu udah jadi, udah bagus, udah segala macam itu nggak sampai 100.000, tapi kuantitinya 1.000 apa 2.000 gitu. So kalau kamu orang mau jual masuk department store atau masuk itu, ya lu beli yang banyakan lah. Karena itu kan it's all about the markup. Jadi makanya aku pikir kalau kita saingan harga, saingan quantity, definitely there is no future. Susah. Tapi if you actually observe the fashion landscape in Indonesia, desainer lokal Indonesia itu dari mungkin 5 tahun terakhir mereka tuh melejit, terutama Muslim fashion. Walaupun aku nggak buat ya, tapi I observe the trend. Muslim fashion itu melejit. Karena banyak desainer kita yang produknya di-appreciate luar negeri juga, dan Indonesia sendiri kan itu negara konsumer Muslim terbesar gitu kan. We're the biggest Muslim country in the world. So if you just look at the Instagram or the online store segala macam, jualan baju di Indonesia itu masih jalan. Berjualan baju di seluruh dunia sepanjang masa akan jalan, tapi pabrik baju yang aku bilang is dangerous. Kalau jualan baju, I don't see the problem. The reason why I said that is orang lokal yang punya brand lokal, mereka bikinnya di mana? Bikinnya di lokal juga. Oh gitu? Mereka nggak kirim desain ke Cungkok terus ngimpor gitu enggak? Mereka nggak punya kekuatan 2000 quantity. They don't have the quantity gitu. Tapi masalahnya adalah kita kalau di fashion kan kita ada isu sustainability. Sustainable fashion. Jadi sustainable fashion itu atau fashion yang berkesinambungan itu adalah isu yang quite recent. Itu banyak hubungannya. Misalnya contoh, do you pay your staff fair wage? Terus juga do they work in a good working environment? Terus juga ada are you employing child labor or people underage? Ada juga female equality in the workplace. Karena kalau kebanyakan kan orang prioritaskan male. Biasa kan kalau di corporate they get more money. It depends. Now for instance kalau di dunia rokok itu cewek lebih diutamakan. Jadi aku pikir kalau di dunia tekstil orang juga lebih senang cewek. Jadi elemen sustainable fashion. Nah itu yang tadi aku bilang itu part of the ethical approach in doing fashion. Karena contohnya kalau kamu lihat dari segi environment, untuk nanam katun itu dibutuhkan berton-ton air. Betul. Sampai dia dijadiin benang, dijadiin baju. Makanya ada option yang lebih sustainable, organic cotton. Karena katanya use less water atau ada proses pembuatannya juga lebih from a different bark. Instead of like cotton. Jadi ada alternatif fiber buat itu. Itu dari segi environmental. Dari segi operational atau human, itu yang tadi aku sebutin. Jadi ada elemen ethical manufacturingnya di situ. Contoh yang paling terkenal itu kan yang I think it's in Bangladesh ya kalau nggak salah, Rama Plaza collapse itu. Aku nggak ikut. Yang kalau nggak salah dia 7 lantai apa 11 lantai itu bangunan collapse, yang mati ribuan orang. Karena ternyata di satu bangunan mereka tuh pepelin orang, mereka masukin orang terus penuh mesin segala macam. Jadi udah kayak kalau itu kayak camp pengungsi tapi kamu kayak jahit gitu kan. Emang Bangladesh kan kayak salah satu negara yang paling parah di moment. And kalau salah harga pelacur di sana lebih murah dari sapi. And that's why mereka dapat sorotan kan begitu kena kasus itu, dan mereka produksi untuk fast fashion, fast fashion brand seperti Uniqlo fast fashion. Iya, tapi yang waktu itu kena itu yang H, yang Z, yang waktu itu apa lagi ya? Ada beberapa fast fashion brand termasuk yang itu gitu. Jadi jadi dapat sorotan waktu itu. Habis itu environmental, operation and human, sustainable fashion juga dari segi consumerism. Karena orang makin lama harga baju itu makin murah. Makin murah karena ada itu fast fashion itu. I love fast fashion. Fast fashion idenya kamu tau nggak di awalnya gimana? Nggak tahu, teach me. Kalau misalnya desainer, mereka kan ada runway setahun 2 kali, spring summer 2020 misalnya, and then autumn
winter 2020. Dari mereka launch di runway kan butuh waktu 2 bulan, 3 bulan sebelum mereka launch the collection ke public. Atau bahkan bukan 2 atau 3 bulan lagi, 6 bulan dan lebih panjang lagi gitu loh prosesnya, karena sometimes mereka show-nya itu kan jauh in advance gitu, karena itu kan kayak trend. Fast fashion adalah when they see the trend on the runway, in 2 weeks, in 2 to 4 weeks they copy, for the lack of better word, they get their inspiration from there, and then they fasten the supply chain and the production process, and in maybe a month they already get the product in the shop for much less cost. Jadi kan kalau lu beli baju designer $1,000 men, paling enggak kan? Soalnya lu beli di ini toko fast fashion $30, $50 juga. $5? It's not fast fashion. For the t-shirt kan? I mean t-shirt don't have trends, you know, it's basic. But so like for the like the trend. I see what you mean. Tapi itu emang bener sih, kayak ketika aku ke jalan-jalan ke Eropa, itu kan harga makanan langsung nggak masuk akal kan. Sekali makan itu up to €20 gitu. Sekali makan gitu kan. Tapi ketika akhirnya ternyata kurang bawa baju, ya udahlah beli baju. Itu harganya sama dengan di Indonesia. €5 gitu kan. 90.000 gitu kan. But that's like the basic. But juga the idea like mungkin 50 tahun lalu harga baju di Indonesia lebih murah daripada Eropa. Maksudnya kayak ada inflasi, ada apa, karena kan tenaga kerja, kasir mereka, perang dari mereka kan lebih mahal, properti mereka lebih mahal. I think it's sekarang harganya bisa sama. Part of globalization juga sih. Ke Jepang, ke mana, harga baju sometimes cheaper di luar negeri. Kalau aku dengar ya, maksudnya kayak beberapa hub gitu kayak Andorra. Kalau kayak di luar negeri, kalau mereka punya factory outlet, the factory outlet is the place where they dump all of their stuff yang sometimes nggak reject tapi nggak laku aja. So they just give kayak cut of price. Dan you know orang Indonesia kan kita suka yang branded kan. Begitu datang, ini murah kan, ini beli. Padahal abis lu beli itu nangkring di lemari. Yang I don't know when will you use it. Jadi buat aku juga waktu aku buka lemariku, wah pakai baju apa ya? Ini nih masalah cewek banget. Wah pakai baju apa ya? Nggak ada baju yang baru nih, nggak tahu ya. Padahal itu baju sampai lemarinya jebol, ada semua gitu. Jadi ini juga aku lagi berusaha untuk mengurangi reduce buying. Maksudnya kalau aku nggak benar-benar suka, aku nggak beli. Terus yang kedua dari yang udah ada tapi aku udah jarang pakai atau apa, aku jual pre-love aja. 20.000, 30.000 pokoknya bisa keluar, jadi nggak terlalu numpuk juga di aku. Balik lagi ke bisnis ya. Tadi kan ada sustainability issue. Itu matter nggak sih? Karena aku ngaku, aku orangnya sangat, kalau udah begituan aku price driven banget. Kayak itu balik lagi, aku maniak fast fashion dan aku baca tentang bisnis etik mereka yang dipertanyakan kadang-kadang atau sering kali, dan aku nggak peduli gitu. Ya sudahlah, bodo amat lah macam labor atau apa tuh pemerkosaan lingkungan gitu kan. They really beat mother nature to the ground gitu kan. Bodo amat lah, penting gue baju murah. Aku seperti itu, ngaku deh gitu kan. Cuman dan aku punya asumsi sebagian besar orang seperti itu. Makanya fast fashion itu laku-laku. Tapi ada nggak sih orang yang kayak, ya udah deh Nat, aku pilih kamu meskipun aku bayar biaya produksi 2-3 kali lipat daripada I breed this Bangladesh kids? Well, to answer it shortly, ada. Kalau nggak, kita nggak masih hidup sampai sekarang. Really? Jadi kalau kalian yang have a beautiful soul, passionate in fashion. To be very honest, our price is not the cheapest. Karena aku bayar tenaga kerjaku ya sesuai UMR. Lu tahu UMR Bali, UMR Kabupaten Badung 2,9 juta, hampir 3 juta. Tukang jahit 1 bulan. Tapi sekarang karena pandemi jadi aku scheduling berapa hari mereka masuk, ya aku bayar segitu seproportionate gitu. Tapi di what you just said itu benar. Karena gini, kalau kita lihat ya, your priority and your passion in life is money, right? Nah, maksudnya lebih kayak comfortable stuff, cheap price, like so your decision making process
the main priority is cheap. Correct. And pricing. Yeah. So you don't really care about other things. Correct. Banyak orang yang kayak kamu juga, karena mungkin tipenya kayak kamu, yang karakternya emang kayak Adi gini. Yeah. Tapi ada juga orang yang kedua, kenapa mereka pilih yang murah? Karena they cannot afford it gitu. Mereka nggak punya duit, jadi mereka ya bisanya beli yang murah yang murah. And that's fine. Tiap orang beda-beda. Tapi ada juga sebagian kecil, jadi kita bilang niche market ya. Ceruk pasar itu yang they're really passionate about justice, environment, sustainable, future, sama segala macam. Passionate about taking care of workers and the whole, kita bilangnya closing the loop, closing the loop of or circular fashion economy gitu. Jadi ada yang passionate gitu, dan makanya dari 2016 setelah aku ikut short course Australia Awards di Australia 2 minggu itu tentang women in fashion, aku belajar tentang ethical manufacturing and sustainable fashion. Dari 2016 bisnis kita mulai pivot ke customer yang ini, mungkin mereka startup atau mereka sustainable brands atau apa, karena kita nggak bisa turunin harga. Jadi yang kita bisa ini ya service tambahan dengan value yang kita punya plus quality sama timely delivery. Itu sih. Jadi itu ketiga. That's like the USP ya, unique selling propositionnya itu ya. Karena I cannot compete on price, to be very honest. Kalau mau murah itu ke Cina aja. Mulai barang sama kirim itu dari Shanghai satu kontainer belar. Gitu. Tapi kalau aku ya ingat sebagai orang yang pernah shopping itu paling murah kalau shopping Thailand. Masuk Cappuccau udah babu. Masuk Platinum langsung wow 5 story. Tapi it's always about, shopping is a different thing ya, karena orang bisa shopping based on impulse. They don't really need it, but ambil deh. Aku cowok juga enggak sih. Oh gitu ya? Aku pikir it's like mungkin nggak sekuat itu ya, cuman kayak some places and sometimes gitu kayak you just gotta pay. Kapan lagi gua di sini gitu. Oke. So we frankly speaking ya, aku sebagai seorang pengusaha melihat kalau within kayak dalam 20-30 tahun lagi itu industri fashion di Indonesia itu akan nyaris rata tanah. Maksudnya bukan manufacturing clothing itu bakalan rata tanah. But you as a doer, as a player in the industry bilang no, there is maybe you cannot be big ya. That one sudah ditelan ya. Udah. Makanya kayak you close the door of like dreaming of like gue mau jadi cewek paling kaya di Bali. Makanya I'm in between being realistic and also menjalankan legacy gitu ya dari parents. Kalau mau gede atau apa nggak bisa kayaknya, karena with all of the costing expenses nggak make sense untuk kita bisa ini. Sekarang aja kita lagi mikir gimana caranya kita bisa cut costing lagi, gimana caranya kita bisa improve the profit margin, karena kita masih bleeding kan. Karena why we're bleeding, sometimes nggak ada income gara-gara pandemi, tapi the cost is still there gitu. Elemen costnya tuh tinggi. Kita tetap bayarin BPJS loh, Chandra. Untuk 20 orang setiap bulan itu udah berapa juta, teman-teman. Terus kalau nggak salah pabrik, kalau kamu punya pabrik itu kan listriknya nggak boleh mati kan? Ada juga begitunya. Kan? Jadi aku pernah juga belajar begituan. Katanya, but I'll confirm to you. Biaya listrik mesin sebulan, running anggaplah X amount. Terus kemudian you feel like, udahlah matiin aja mesinnya. Kemudian kamu restart mesin lagi, itu katanya untuk restart the machine itu lebih mahal daripada kamu bayar listrik running sebulan. Nah kalau aku kan tempatku nggak terlalu gede. Tapi ada mesinnya kayak gitu. Such machine do exist. We try not to use them. Kalau nggak penting-penting amat, tapi jujur sekarang kita udah nggak terlalu pakai mesin-mesin yang kayak gitu sih, karena itu nggak optimal ya, nggak efisien gitu loh. Jadi kita lebih ke mesin standar aja, mesin jahit, mesin obras, mesin juki, lumut kancing, mesin itu. Kalau yang terus harus jalan kan mesin potong. Terus you need to cut first before you can sew.
things like that. Kalau tetanggaku dia kan juga punya garment, itu baru mesinnya banyak, ada mesin printing, ada mesin apa. Nah dia baru itunya kencang tuh tarikan listriknya. Cuma it's a very interesting observation you just make yang about garment industry sama manufacturing. Aku udah mulai mikir sih, what should we do gitu. Makanya sekarang we're trying to launch our own in-house brand. Namanya Hita. Follow IG-nya @hitaofficial. So maybe you want to share like why it's called Hita. Hita sebenarnya ide awalnya dari Trihita Karana. Oh, aku pikir kayak hitam tapi hilangin aja M-nya gitu. Ada juga yang bilang kayak gitu ya. Tapi actually the original idea is Trihita Karana. I thought Hita sounds really nice, and then waktu aku browsing artinya tuh wellness, well-being. So I thought this is a good name. Gak mungkin kan kalau kita mau namain anak itu namanya artinya tuh anjing bodoh gitu atau apa, kan nggak mungkin. Gagal kan nggak mungkin. Jadi kalau kita mau namain brand juga harus namanya yang artinya bagus lah gitu. So what's so good about Hita? It's good, like what I'm wearing now. Like you want to promote something. Kalau idenya adalah sesuatu yang bisa dipakai kapan aja. Karena aku pribadi bukan tipe orang yang ngikutin tren. Working in the fashion industry, but there is nothing glamorous about it ya. Orang yang tampil di depan kaca itu model kelihatannya wow glamour. Yang kerja di belakang layar sendal jepit, kaos, celana pendek. Nggak ada glamour-glamournya. Jadi the idea of Hita is no matter what the trend, ini bisa lebih ke timeless aja sih. Jadi lebih ke timeless, terus ada stylenya dikit, tapi most important buat aku kalau pakai baju harus comfortable. Jadi yang aku pilih bahan-bahan yang comfortable, stylenya juga yang flattering. Kita perempuan-perempuan pengen kelihatan langsing. itu penting. Oke guys. Jadi gitu. Nah abis itu sama ini juga sih, karena yang aku bilang sama kamu itu aku mulai berusaha lebih intentional about what I buy, terus what I keep. Jadi aku berusaha biar kalau kita ngedesain sesuatu tuh nggak trend driven, tapi lebih ke everlasting. Ya lebih, maksudnya you can keep your stuff in your wardrobe and use it in the next 5 years gitu. So you as an entrepreneur, jadi dibandingkan diversifikasi lebih milih go downstream ya? Ini salah satu yang aku coba tahun ini, karena buat aku yang aku tadi udah share di awal kan, all I can do is adapt and adjust gitu loh. Jadi mungkin kamu bisa kan kayak pivoting yang ekstrim gitu, pabriknya yang tak jual kemudian jadi pengusaha properti gitu contohnya. Pabriknya tak jual kemudian aku bikin cafe atau there's always like there's always an option. Iya. Actually bukan di dunia ini ada banyak sekali pabrik pager yang akhirnya kan mati ya. Iya, because that's like a dead industry. Iya, dan balik lagi kan semua pabrik tekstil yang dulu ada di Inggris, Jerman, Amerika udah bubar semua. Jadi that's a good question that you raise, karena dalam beberapa bulan belakangan ini aku tuh lagi mikir gitu. Karena aku pribadi adalah a believer of 3 basic needs. Jadi pangan kan berarti punya usaha makanan atau somehow in between. Papan punya usaha properti kayak atau sewain kos-kosan kayak atau apalah gitu. And then sandang ya buat baju atau jualan baju. Nah sandang kan our main business. Kita punya garment konveksi, terus sekarang kita mulai di sandangnya itu kita mulai downstream gitu. Nah kalau papan aku punya sih satu kos-kosan kecil di Denpasar ya, as a part of diversification juga. Fenian King yang punya GWK itu kan dulu juga garment. Oke, nggak tahu itu. Nah yang pangan ini aku nggak ada sama sekali. So I'm actually thinking, dan aku lihat networkku kan banyak banget orang-orang yang kerja jadi konsultan F&B atau kerja di F&B business atau industri. Maybe you never know, never say never. If I can go into that, itu juga bagus. Karena aku sih mikir don't put all your eggs in one basket. Prinsip diversifikasi kan, try to get something from here, get something from here. Jadi walaupun aku nombok di garment, tapi dari yang kos-kosan walaupun sekarang enggak juga ya, karena banyak orang pulang kan.
Tapi paling nggak masih ada lah pasifnya sedikit, cuma buat bayarin bensin mobilku dan makanku 1 bulan. To be very honest. Yeah. This is podcast is all about reality lah. We are not trying to inspire people with dreams, but we inspire people with ideas and what have been done gitu. So yeah. Alright, we are approaching the end of the sessions. Any last words for the audience? Any last words? Yeah. This is a challenging time, but you know, we can always overcome it. What I learned juga sih, what I learned in this challenging time is, if you never go out of your comfort zone, you never know how far you can go. And if you never try something new, you never know what you can do. Jadi, yeah, go out of your comfort zone and try to do something new. All right, thank you very much. Bye. Thank you for having me.